Presiden Prabowo pastikan tindak tegas pembalakan liar. Puluhan kios di Pasar Induk Kramat Jati terbakar. Penembakan massal di Bondi Beach, Australia. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Ruang redaksi kembali hadir bersama saya Luis Ayu. Dan selain informasi utama tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Dan berikut ruang redaksi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas pembalakan liar pasca banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala negara juga memastikan pemulihan kebutuhan warga terdampak berjalan tepat. Sebagai respon terhadap bencana banjir bandang dan juga longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan berlaku pembalakan liar di Sumatera. Pernyataan ini disampaikan usai meninjau pengungsian di Man 1 Langkat pada 13 Desember 2025. Di posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengawasan aktivitas ilegal yang merusak lingkungan. Kepala negara juga menekankan pentingnya mitigasi bencana agar peristiwa serupa tidak terulang dan menegaskan keseriusan pemerintah menjaga kelestarian alam. Saya mau tertibkan semua itu, ya. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan, ya. Keadaan alam, keadaan fisik ada keterlambatan sedikit, tapi saya cek semua ke tempat pengungsi, kondisi mereka baik, pelayanan kepada mereka baik, suplai pangan cukup, luar biasa pekerjaan mereka. Ya pasti masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi. Dari hasil peninjauan, Presiden Prabowo juga menilai posko pengungsian dalam kondisi cukup baik. Kebutuhan dasar warga terutama pangan mulai terpenuhi dan akses wilayah yang sebelumnya terisolasi perlahan terbuka kembali. Presiden menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran lintas sektor dan petugas lapangan, sekaligus mengingatkan masyarakat bahwa pemulihan infrastruktur memerlukan waktu dan kerja keras. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto pemirsa mengakhiri peninjauan 2 hari ke wilayah bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah memastikan akses ke lokasi terjangkau dan stok pangan bagi korban tercukupi. Di Pangkalan Udara Suwondo, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu 13 Desember, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan 2 hari ke wilayah bencana di Aceh dan Sumatera Utara untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan melihat langsung progresnya. Selama peninjauan, Prabowo juga menyapa korban bencana untuk memberi dukungan moral. Prasetyo menambahkan kebutuhan dasar seperti pakaian, obat-obatan, dan air bersih bagi para korban sudah terpenuhi. Sementara hampir seluruh rumah sakit yang sempat lumpuh kini mulai berfungsi meski belum optimal. Prasetyo juga mengapresiasi kerja keras semua pihak mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, relawan hingga masyarakat dan perusahaan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada warga Aceh dan Sumatera Utara yang menyambut kunjungan Prabowo dengan hangat serta meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama kegiatan tersebut. Semua wilayah sudah bisa terjangkau. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat semua juga kami cek, stok kita mencukupi, kebutuhan pangan mencukupi, termasuk air bersih di Tamiang. Terus-menerus kita lakukan perkuatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Momen Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Ida Rahmawati melakukan video call dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terekam dan dibagikan melalui media sosial Instagram. Dalam momen tersebut, Ida Rahmawati dan Menkes memberikan semangat secara langsung kepada para relawan mahasiswa dari Politekes Kemenkes Medan yang terlibat dalam pemulihan pasca banjir di RSUD Aceh Tamiang.
Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Ida Rahmawati yang juga merupakan istri dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya meninjau langsung kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang yang terdampak banjir. Dalam kunjungan tersebut, Ida Rahmawati bertemu langsung dengan para relawan bencana yang ternyata merupakan sekelompok mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Medan. Melalui video call, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi para mahasiswa yang telah rela menyisihkan waktu serta tenaga untuk membersihkan sisa banjir dan lumpur agar Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang dapat segera kembali beroperasi. Menkes juga menyampaikan janji bahwa para relawan akan mendapatkan sertifikat pengabdian dari Kementerian Kesehatan atas kontribusi nyata mereka dalam penanganan dampak bencana. Kementerian Kesehatan memastikan revitalisasi fasilitas kesehatan yang terdampak banjir akan terus berjalan, serta terus memberikan apresiasi kepada seluruh relawan yang terlibat baik dalam layanan kesehatan maupun pemulihan sarana dan prasarana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jalan dan jembatan di Aceh yang sempat terdampak banjir bandang kini mulai kembali berfungsi. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja keras petugas dalam membuka akses utama tersebut. Saat kunjungan ke Langkat, Sumatera Utara pada 13 Desember, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada petugas yang bekerja keras membuka kembali akses utama di wilayah terdampak banjir bandang Aceh, termasuk jembatan dan jalan penghubung yang kini mulai berfungsi. Kepala negara menekankan bahwa pembukaan akses menjadi prioritas agar distribusi bantuan dan mobilitas warga berjalan lancar. Selain Aceh Tamiang, pemerintah memastikan akses di Bener Meriah juga telah kembali tersambung. 2 pekan sebelumnya, banjir bandang dan longsor telah merusak infrastruktur konektivitas antar provinsi sehingga sebagian masyarakat sempat terisolasi. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 36 titik ruas jalan terdampak bencana di Aceh. Prabowo juga menegaskan pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur dan melakukan pengecekan di berbagai titik yang sebelumnya terisolasi termasuk aliran listrik. Ia berharap pemulihan dapat selesai secara bertahap dalam waktu dekat sambil memastikan pemerintah bekerja secara maksimal. Saya ke Tamiang sudah tembus saya kira dari sini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas, luar biasa pekerjaan mereka. Bener meriah juga saya kira sudah jembatan sudah berfungsi ya, bener meriah ya, jembatan sudah berfungsi ya. Saya kemarin dari Takengon, bener meriah. Masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, bagian masih banjir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jagat dunia maya dibuat tersentak dengan video yang memperlihatkan perjuangan rakyat Aceh dalam menghadapi musibah pasca banjir bandang. Salah satu warga dalam video menyampaikan pesan moral kepada pemimpin Aceh Mualim yang memohon agar sang gubernur jangan menangis lagi dan tetap semangat dalam menghadapi bencana. Jangan nangis lagi, kayak Mualim. Sederet video yang berseliweran di media sosial membuat banyak warganet meneteskan air mata. Duka mendalam itu sangat terlihat dari sosok Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau yang dikenal dengan sebutan Mualim. Tampak ia beberapa kali terlihat tak kuasa menahan air mata melihat penderitaan warganya. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat sejumlah warga harus berjuang keras untuk melintasi jalanan berlumpur tebal dan menyeberangi jembatan yang rusak parah sambil memanggul karung berisi logistik. Kondisi ini membuat bahan pangan sulit didistribusikan ke daerah terdampak, akibatnya masyarakat di wilayah tengah tersebut harus menempuh perjalanan ekstrim sejauh lebih dari 100 km menuju Biron atau Lok Semawe demi mendapatkan pasokan makanan dan kebutuhan pokok. Salah satu warga dalam video menyampaikan pesan emosional kepada pemimpin Aceh Mualim dengan nada keras yang memohon agar sang gubernur jangan menangis lagi. Pesan ini menyoroti penderitaan dan ketangguhan masyarakat Aceh Tengah yang kini mendesak adanya solusi cepat dan bantuan darurat untuk memulihkan akses jalan dan mengatasi krisis pangan. Jangan nangis lagi, kayak Mualim. Nanti Mualim. Konflik Aceh sudah kita hadapi, damai sudah kita pelihara Mualim, tsunami Aceh sudah kita tangani, gempa serempah di dataran tinggi Tanjung Gayo sudah kita hadapi Mualim, COVID-19 sudah kita lalui juga Mualim, bencana longsor dan banjir Sumatera sama-sama kita lalui Mualim. Jangan nangis lagi, masyarakat bersama Mualim, jangan cengeng. Aceh itu adalah air pada berjuang, bangsa yang paling sulit untuk ditaklukkan. Bangun Mualim. Kalau pemimpin menangis, kami masyarakat lemah Mualim.
Postingan ini menuai banyak komentar warganet, tak sedikit yang mengaku sedih dengan kondisi di Aceh dan memohon doa keselamatan untuk tanah Rencong. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, PT Pertamina Persero menyalurkan bantuan pembangkit listrik tenaga surya di Aceh Tamiang. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik pada posko penanganan bencana. Dalam upaya mendukung kebutuhan listrik di lokasi terdampak bencana, PT Pertamina menyalurkan bantuan pembangkit listrik tenaga surya untuk menunjang operasional posko penanganan bencana di Aceh Tamiang, Aceh pada Sabtu 13 Desember 2025. Bantuan tersebut berupa 7 paket PLTS yang masing-masing dilengkapi panel surya berkapasitas 590 WP, inverter 1000 WP, dan juga baterai 20 WH. Serta 7 paket solar LED 40 watt dengan daya tahan hingga 8 jam per hari. Pasokan listrik dari PLTS tersebut digunakan untuk menopang sejumlah sektor penting antara lain operasional dapur umum, penerangan tenda pengungsian warga, penerangan water treatment plant, serta kegiatan posko-posko penanganan bencana di lokasi terdampak. Selain Aceh Tamiang, bantuan serupa juga disalurkan ke wilayah lain. Pertamina menyiapkan 5 paket PLTS untuk mendukung pemulihan pasca bencana di sejumlah daerah terisolasi di Sumatera Barat yang dijadwalkan dipasang pada Senin 15 Desember, serta 3 paket PLTS untuk penanganan pasca bencana di Sibolga yang saat ini masih dalam proses pengiriman melalui jalur darat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri PPPA Arifah Fauzi menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dalam pengiriman bantuan logistik kemanusiaan ke wilayah Sumatera. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemulihan korban bencana banjir di wilayah Sumatera. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi dengan Komandan Satgas KKP Peduli Bencana Aceh melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui kapal pengawas Orka 6 milik KKP di pangkalan PSDKP KKP Muara Baru, Jakarta Utara pada Sabtu 13 Desember 2025. Arifah menyampaikan apresiasi kepada KKP serta mitra seperti Perempuan Konghucu Indonesia, Unilever, dan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa turut berempati membantu masyarakat Sumatera sekaligus mendoakan pemulihan korban dan kelancaran penanganan pasca bencana. Bantuan kemanusiaan berupa logistik hingga pakaian layak pakai akan dikirim untuk membantu korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Arifah menuturkan dalam penanganan bencana, Kementerian PPPA menekankan pendekatan sensitif gender, pendataan terpilah perempuan dan anak, reunifikasi keluarga terpisah, serta layanan mobil sapa untuk pendampingan, informasi dan kebutuhan trauma healing. Hari ini kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan juga beberapa mitra kami ada dari Perempuan Konghucu Indonesia, dari Unilever, dan juga dari UNFPA. Bagaimana kami berkolaborasi untuk bersama-sama membantu keluarga kami yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Aceh. Perempuan dan anak ini termasuk kelompok rentan dalam berbagai situasi, khususnya situasi dalam kondisi bencana. Untuk ibu-ibu yang dalam kondisi hamil, sedang menantikan kelahirannya 2 minggu lagi, kami sudah berkoordinasi secara intens dengan 3 dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak di 3 provinsi. Di situ ada trauma healing, kemudian ada klaster tentang kesehatan reproduksi. Jadi ada pengawalan, ada pendampingan, kemudian ada edukasi juga bagaimana seorang ibu mempersiapkan kelahirannya di suasana yang terbatas seperti itu. Jadi ini juga bukan dari kementerian kami saja, tapi juga kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan lain sebagainya. Pendampingan psikososial pun juga dilakukan berkelanjutan bagi perempuan, anak, dan keluarga di pengungsian melalui kolaborasi dengan kementerian terkait serta pemerintah daerah agar pemulihan mental berjalan optimal pasca bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menghadiri peringatan Milan ke-112 Masjid Raya Al-Mutakun, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja tersebut, Menak didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Saiful Mujab, serta Kakanwil, Kemenak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Saiful Mujab melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Klaten pada Minggu 14 Desember 2025. Agenda utama kunjungan ini yaitu menghadiri peringatan Milad ke-112 Masjid Raya Al-Mutakun Prambanan. Dalam kesempatan tersebut, Menak juga mengajak masyarakat untuk menghidupkan kembali peran masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, serta pemberdayaan sosial. Menak juga menyampaikan pesan agar masjid dan juga pesantren terus memberikan dampak nyata bagi umat, serta menjadi ruang kebersamaan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam acara tersebut, Menteri Agama menyampaikan tausiah bertema kemasjidan dengan mengulas kilas balik fungsi masjid pada masa Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya sebagai tempat sholat namun juga sebagai pusat peradaban umat. Rangkaian kunjungan kerja Menak RI dilanjutkan dengan kunjungan ke Pondok Pesantren Modern Baitul Salam di Kabupaten Klaten. Melalui kunjungan kerja ini, Kementerian Agama menegaskan komitmen untuk terus menguatkan peran masjid dan pesantren sebagai pilar pembinaan umat dan pemersatu kehidupan sosial keagamaan. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Komisi 4 DPR RI pemirsa yang melaksanakan kegiatan penanaman bunga Edelweiss di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, Jawa Timur. Kegiatan yang dipimpin Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto bertujuan mendukung pelestarian ekosistem sekaligus memenuhi kebutuhan adat masyarakat suku Tengger. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dipimpin Ketua Komisi 4 Titik Soeharto melakukan penanaman bunga Edelweiss di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung kelangsungan ekosistem pegunungan serta menjaga populasi bunga Edelweiss yang juga merupakan tanaman endemik dan dilindungi. Selama ini bunga Edelweiss memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat suku Tengger khususnya untuk keperluan ritual adat. Melalui program budidaya ini diharapkan kebutuhan adat dapat terpenuhi tanpa merusak populasi Edelweiss alami di zona inti Taman Nasional. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyebut Edelweiss sebagai bunga abadi yang memiliki keindahan dan juga keunikan karena hanya tumbuh di kawasan pegunungan dengan ketinggian tertentu. Dari Komisi 4 kami meninjau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ya, Edelweiss, tanam Edelweiss itu memang indah sekali, bunga yang tumbuh hanya di ketinggian 1.300-an gitu ya, dan itu bunga forever, nggak layu, nggak bakal layu. Melalui kegiatan penanaman dan budidaya Edelweiss ini, Komisi 4 DPR RI berharap upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan pelestarian nilai budaya dan juga kearifan lokal masyarakat sekitar Taman Nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi secara resmi melepas 15 kepala keluarga asal daerah istimewa Yogyakarta menuju wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Para calon transmigran ini telah melalui proses seleksi pelatihan sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan. Kementerian Transmigrasi resmi melepas calon transmigran sebanyak 5 kepala keluarga asal daerah Yogyakarta ke wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Pelepasan tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Yogyakarta. Para calon transmigran diberikan jaminan hidup oleh pemerintah selama 1 tahun dan pendampingan hingga 5 tahun bagi para transmigran. Viva Yoga juga mengatakan transmigrasi ini bukan saja sekedar perpindahan penduduk, melainkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat agar mempunyai pendapatan yang baik. Hari ini di Yogyakarta, kami dari Kementerian Transmigrasi dan Dinas Nakertran Daerah Istimewa Yogyakarta memberangkatkan 15 KK yang terdiri dari 12 kepala keluarga. Kita berangkatkan di lokasi transmigrasi Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan 3 kepala keluarga kita berangkatkan di lokasi transmigrasi Taramanutua, Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Jadi ini hasil dari seleksi dan mereka semuanya sudah dilatih dan semuanya sudah siap. Tujuannya adalah agar mereka dapat merubah hidupnya agar lebih sejahtera lagi dan mereka punya kemampuan teknis untuk mengolah tanah menjadi sumber ekonomi mereka, menjadi sumber penghidupan mereka, dan ini menjadi bagian dari transformasi transmigrasi yang bukan hanya sekedar memindahkan penduduk, tapi kita akan lebih mengorientasikan
kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan masyarakat yang sejahtera, punya pendapatan lebih baik, maka secara otomatis akan ada peningkatan dan kecukupan gizi dan protein, sehingga akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, yang cerdas, yang bisa memberikan kebaikan buat masyarakat, bangsa, dan negara. Awalnya mungkin ada pendampingan khusus dari pemerintah terkait para transmigran ini? Iya, dalam hal ini kita memberikan jaminan hidup atau jatuh pangan setiap bulan selama 1 tahun, dan kita memberikan pendampingan selama 5 tahun agar mereka hidupnya lebih mandiri, dan kita akan selalu memonitor bekerjasama dengan pemerintah daerah di Kabupaten Poso dan Kabupaten Polman agar mereka terpantau dalam kesehariannya, dan kita harapkan juga mereka dengan Tanah Harapan yang baru dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Poso dan Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. Dari Yogyakarta, Farizalda Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Salah satunya kebakaran Pasar Induk Kramat Jati. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan. Sebanyak 350 kios pedagang di Blok Pepaya dan Pisang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur habis dilalap si jago merah pada Senin pagi, di mana otoritas setempat menaksir total kerugian yang dialami mencapai 10 miliar rupiah. Lalu bagaimana mengenai penanganan pasca peristiwa kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati? Berikut liputan tim Simpo TV, Max Munte dan juru kamera Azizul Hakim. Ya pemirsa, ini merupakan bentuk kondisi dari pasca bencana kebakaran yang melanda salah satu blok yang ada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya dapat menggambarkan kepada Anda memang kondisi ini memang pasca insiden kebakaran yang melanda kios ataupun blok yang namanya Pepaya dan juga Pisang yang ada di Pasar Induk Kramat Jati ini memang tadi terjadi pada pukul 7:15 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana tadi juga kami menerima informasi dari warga setempat, memang ada sebanyak 350 kios yang terbakar hangus di blok Pepaya dan juga Pisang ini. Kenapa dinamakan blok Pepaya dan juga Pisang, pemirsa? Karena ini memang blok yang didominasi oleh para pedagang-pedagang yang menjual dagangan berupa pisang seperti yang sedang Anda saksikan yang sudah terbakar begitu, dan juga pepaya. Saat ini kondisinya dari beberapa pedagang yang ada di kios ini masih memunguti ataupun masih mengambil sisa-sisa dari barang dagangan yang sudah terbakar pada pagi hari ini, di mana memang selain dari para pedagang yang sedang mengumpulkan sisa-sisa dari barang dagangan yang ada di sini, memang proses sebelumnya dari pemadam kebakaran setempat memang sudah melakukan proses yang namanya pendinginan pada pukul 8:20 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 11 pagi hari ini, di mana memang tadi
pada pukul 7.20, sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia bagian Barat, kebakaran terjadi di blok ini, di mana memang 5 menit pasca kebakaran terjadi, dari pemadam kebakaran Jakarta Timur setempat memang langsung datang dan juga langsung melakukan pemadaman secara intensif dengan total ada sebanyak 95 personil dari tugas pemadam kebakaran yang melakukan lokalisir dari blok Pepaya dan juga Pisang ini, dan juga sebanyak 16 mobil kebakaran turut dikerahkan untuk melakukan proses pemadaman dan juga pendinginan hingga saat ini, pemirsa. Dan juga informasi yang kami terima, memang total taksiran kerugian yang ada di blok Pepaya dan juga Pisang yang mengalami kebakaran ini ada sebesar 10 miliar rupiah. Ini memang dari Perumda dari Pasar Induk Kramat Jati ini nantinya akan melakukan pendataan lebih intensif, kemudian juga akan melakukan pemeriksaan terkait dengan data-data pedagang yang mengalami kerugian, di mana memang nantinya akan diberikan kompensasi ataupun asuransi begitu untuk nantinya akan diserahkan kepada pedagang yang memiliki kios-kios yang ada di saat ini. Pemirsa, saya dapat menggambarkan kepada Anda memang saat ini situasi yang ada di kios ini memang baik dari pedagang-pedagang yang sedang mengumpulkan sisa-sisa dari barang dagangan, kemudian juga dari otoritas tempat yang juga melakukan proses pendataan dan juga melakukan lokalisir terkait dengan kios-kios apa saja yang mengalami ataupun yang terdampak begitu. Karena memang kalau kami himpun informasi yang kami terima, memang sumber ledakan ini diduga berasal dari gas LPG yang ada di salah satu kios. Tadi juga kami mendapat informasi memang antara kios kertas ataupun kios yang menjual plastik, di mana untuk persisnya kebakaran ini terjadi masih ditelusuri oleh Polres Metro Jakarta Timur setempat. Dan juga nantinya hal ini ataupun pasca bencana insiden kebakaran ini akan dilakukan olah TKP oleh Puslap 4 Polri sendiri bersama dengan Polres Metro Jakarta Timur. Dan dari Jakarta Timur, Max Buntei, Ajizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur terbakar pada Senin 15 Desember 2025 pagi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kobaran api disertai dengan kepulan asap membumbung tinggi ke udara saat menghanguskan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 15 Desember 2025 pagi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang terbakar di kios buah pasar. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dari satu kios ke kios lainnya. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api hingga akhirnya berhasil memadamkan api selang 1 jam kemudian. Awalnya tadi dari Cikuray. Cikuray itu apa? Cikuray plastik. Toko plastik. Tadi toko plastiknya itu. Oh. Nah, setelah itu apa lama ya jalan ke dalam. Kalau depan sebelah sini itu sebelah kanan bang. Dari sini anginnya ke dalam. Penyebabnya apa bang kira-kira bang? Nggak tahu bang. Tahu di plastik itu kan. Awalnya dari toko plastik itu? Dari plastik. Apa sempat ada suara ledakan kah atau apa? Nggak ada. Nggak ada? Awalnya cuma ada kebakaran plastik di atas itu. Oh, abang di mana tokonya? Ayah, selamat gak maksudnya? Alhamdulillah semua keluar. Cuma selamat. Hingga kini petugas Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Di Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pencari karaka atau kepiting bakau dilaporkan tenggelam setelah terjatuh dari perahu. Sebelumnya korban bersama keluarganya pergi mencari kepiting, namun saat di perjalanan penyakit epilepsi korban kambuh dan seketika kejang hingga menyebabkan terjatuh dari perahu. Sebelumnya korban bernama Dortea bersama keluarganya pergi mencari kepiting pada Kamis pagi 11 November 2025. Namun saat di sekitar kampung Onavia, distrik Pulau 3, penyakit epilepsi korban kambuh dan seketika kejang hingga menyebabkan terjatuh dari perahu. Keluarga korban bersama dengan masyarakat setempat telah berusaha melakukan pencarian, namun korban belum juga ditemukan. Hingga akhirnya laporan pencarian diterima Pos Pencarian dan Pertolongan Asmat pada Sabtu pagi 13 Desember 2025. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika langsung memberangkatkan tim SAR gabungan yang terdiri dari Reskor Posar Asmat,
Asmat, Walairut Asmat, dan juga Teddy AL menuju lokasi pencarian. Di tengah pencarian, tim SAR gabungan mendapatkan informasi dari keluarga korban bahwa korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya korban dievakuasi dan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 anak perempuan berusia 12 tahun dilaporkan tenggelam saat berenang di saluran irigasi di sawah Tenggi Neneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Tim SAR gabungan menemukan keduanya dalam kondisi meninggal dunia setelah 2 hari operasi pencarian. Kedua korban berinisial AL dan KE pertama kali dilaporkan tenggelam saat berenang bersama 3 anak lain di saluran irigasi persawahan Kecamatan Tenggi Neneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Jumat sore. Saat itu salah satu korban diduga tidak bisa berenang dan terseret arus, sementara satu korban lainnya yang berusaha menolong justru ikut hanyut. Pada hari pertama pencarian, satu korban berinisial AL 12 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada jarak ratusan meter dari titik awal kejadian dan dievakuasi ke rumah duka. Pencarian dilanjutkan pada Sabtu dengan dibagi menjadi 3 tim dan memperluas area penyisiran hingga belasan kilometer menyusuri aliran air. Pada Sabtu, korban kedua berinisial KE 12 tahun akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 13 km dari lokasi awal kejadian. Perkembangan operasi SAR terhadap 2 orang yang dinyatakan terbawa arus di irigasi Batanghari Ogan, Kecamatan Tenggi Neneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Untuk operasi SAR di hari kedua ini pada pukul 9.30 tim SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua atas nama Keisha Nur Alifah dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka. Dari Pesawaran, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Cuaca ekstrim yang melanda Pulau Bali menyebabkan seorang warga negara asing meninggal dunia. WNA yang belum diketahui identitasnya ini tewas terseret arus di kawasan Desa Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali, setelah diduga nekat menerobos banjir dengan menggunakan sepeda motor. Korban berjenis kelamin perempuan ini ditemukan tersangkut di bawah gorong-gorong dekat permukiman warga. Inilah video amatir yang memperlihatkan saat warga di Jalan Krisnantara Desa Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali dihebohkan dengan penemuan jenazah yang tersangkut pada pipa di gorong-gorong dekat pemukiman warga. Tingginya curah hujan yang terus mengguyur Pulau Bali dan sekitarnya membuat debit air meningkat, sehingga menyulitkan upaya evakuasi korban. Untuk membendung tingginya debit air menuju gorong-gorong, warga setempat berinisiatif mengalihkan aliran air dengan memasang triplek. 5 personil tim SAR dengan keahlian khusus dibantu warga sempat kesulitan menjangkau posisi korban lantaran posisi korban terhimpit kayu besar. Setelah bekerja keras sekitar 20 menit, tim SAR akhirnya berhasil mengeluarkan korban dari gorong-gorong dalam kondisi tak bernyawa. Atas izin pimpinan, saya dapat menyampaikan sedikit informasi. Untuk awal kita terima laporan itu jam 8 lewat 10 menit. Kita langsung meluncur ke sini ke LKM. Dan di LKM itu sementara kita belum bisa melakukan evakuasi karena kendala kita itu air yang ada di gorong-gorong itu penuh. Penuhnya air itu menutupi akses kita menuju target. Nah, itu kendala kami pertama. Setelah air surut, kendala kedua kita temukan lagi yaitu target nyangkut di kayu dan di pipa PDAM rumahan. Nah, itu yang kendala kedua kami, tapi kami tetap berusaha masuk. Di sana kita kebetulan bisa ngikat badan korban. Kita berusaha ada satu rekan yang masuk ke dalam untuk melepaskan target dari jimpitan kayu. Hingga kini identitas WNA tersebut masih misterius karena tidak ada dokumen pengenal yang melekat pada korban. Jenazah korban kemudian dibawa menuju kamar jenazah RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Petugas juga masih melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mengetahui identitas dan tempat tinggal WNA tersebut. Dari Bali, jurnalis Simpo TV melaporkan. 3 tersangka pencurian dengan pemberatan berhasil diringkus Satreskrim Polres Kuningan pada Rabu 10 Desember 2025 siang. Polisi menyita 1 unit sepeda motor dengan STNK, berikut dengan kunci ganda yang telah diduplikat. 1
Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus 3 tersangka pencurian sepeda motor yang terjadi di salah satu kosan di Kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Selasa 9 Desember 2025. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 1 unit kendaraan sepeda motor lengkap dengan STNK dan 1 buah kunci yang sudah digandakan. Kedua tersangka berinisial DK 31 tahun dan juga AN 20 tahun merupakan teman korban yang pada saat kejadian membagi peran untuk mengambil sepeda motor korban. Setelah membawa lari motor korban, pelaku lalu menjual melalui media sosial kepada seorang penadah berinisial AR 27 tahun dengan harga 3 juta rupiah. Modus yang dilakukan tersangka yakni menduplikat kunci motor korban saat mereka berdua meminjam motor korban dan mengambil STNK motor yang sedang diincarnya. Kita telah menangkap 3 orang tersangka, inisial DK, kemudian inisial AN, dan 1 orang penadah hasil pencurian yaitu saudara AR, warga Kabupaten Cirebon. Di mana modus yang dilakukan oleh kedua orang tersangka yaitu membuat kunci duplikat sepeda motor milik korban dan kemudian kunci duplikat tersebut diserahkan kepada salah satu pelaku untuk melakukan aksi pencurian di saat korban diajak makan. Jadi hubungan salah satu tersangka dengan korban adalah teman. Atas perbuatannya, 2 tersangka DK dan AN dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan AR dijerat dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi ojek online menjadi korban pencurian sepeda motor setelah kendaraan miliknya dibawa kabur sekelompok remaja yang membawa senjata tajam. Tepatnya di Komplek Pondok Bahar Permai, Jalan Palmeru, Karangtengah, Tangerang pada Sabtu dini hari 13 Desember 2025. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Karangtengah, Tangerang pada Sabtu dini hari 13 Desember 2025. Dalam kejadian ini, pelaku juga melakukan ancaman dengan senjata tajam. Menurut keterangan korban, kejadian bermula saat dirinya baru selesai menarik penumpang ojek online. Korban kemudian berhenti di seorang pedagang sayur untuk membeli bahan makanan. Saat turun dan meninggalkan sepeda motor, korban lupa mencabut kunci kontak kendaraannya, sehingga mengakibatkan 4 orang remaja menggunakan 2 sepeda motor membawa lari motor korban. Sebelum membawa lari motor korban, 1 dari 4 pelaku menodongkan senjata tajam kepada korban yang berusaha menghentikan aksi pelaku. Selain sepeda motor, korban juga kehilangan dompet yang disimpan di dalam box motor. Mutiara Ena Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Polrestabes Medan menggelar prarekonstruksi kedua kasus tewasnya seorang wanita muda. Diduga dilakukan putri keduanya yang merupakan pelajar sekolah dasar pada Minggu 14 Desember 2025. Prarekon ini digelar di rumah korban di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Prarekonstruksi ini digelar petugas Satreskrim Polrestabes Medan di rumah korban di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara, Minggu 14 Desember 2025. Petugas menghadirkan seluruh penghuni rumah yang saat kejadian berada di lokasi tersebut. Selain penyidik, prarekonstruksi juga dihadiri dan disaksikan instansi lain, diantaranya petugas dari Dinas PPA Sumut, KPAI, dan psikolog. Prarekonstruksi digelar tertutup dan para awak media tidak diizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Kapolrestabes Medan, Kombes JN Kelvin Simanjuntak mengatakan, ada 43 adegan diperagakan dalam prarekon kedua yang dihadiri terduga pelaku dan keluarga tersebut. Proses prarekonstruksi ini dilakukan guna melengkapi penyelidikan penyidik kepolisian. Sampai saat ini penyelidik belum menetapkan pelaku pembunuhan korban tersebut. Ada 43 adegan yang tadi kita lakukan prarekonstruksi. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan. Sampai dengan saat ini, tim masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikolog anak berhadapan dengan hukum. Sementara itu, Kadis PPA Sumut Dwi Indah Purwanti mengaku kondisi terduga pelaku sehat dan masih bisa diajak berkomunikasi. Siswi sekolah dasar berusia 12 tahun tersebut masih dapat memberikan keterangan kepada penyidik.
Kondisi anak gimana sekarang, Bu? Sehat, bagus, kondisinya bagus ya. Dia bisa diperiksa secara baik, berkomunikasi, Bu? Ya mudah-mudahan kita ikutin aja. Sebelumnya diberitakan kasus tewasnya IRT berinisial FS alias Ayu berusia 42 tahun terjadi di kamar lantai rumahnya di Jalan Dwi Kora Medan pada Rabu subuh dalam kondisi mengenaskan dengan puluhan tusukan senjata tajam. Belum dapat dipastikan siapa pelaku pembunuh sadis tersebut, namun dugaan sementara pelaku merupakan putri keduanya berinisial SAS yang berusia 12 tahun. Saat kejadian, selain korban dan terduga pelaku, di dalam rumah berlantai 2 tersebut ada suami korban dan anaknya. Pada malam sebelum kejadian, korban bersama kedua putrinya tidur di kamar lantai 1, sedangkan suami korban tidur di kamar lantai 2. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Viral di media sosial video cekcok seorang pengemudi mobil dengan sekelompok orang yang diduga sebagai debt collector di Jalan Raya Juanda, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Pengemudi mengalami intimidasi hingga terluka di wajahnya. Aksi sekelompok orang yang diduga sebagai debt collector viral di media sosial. Pelaku yang diperkirakan berjumlah 11 orang menghadang mobil yang dikemudikan seorang pria di Jalan Raya Juanda, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Tidak hanya menghadang, para pelaku juga diduga menendang bemper depan mobil dan memukul wajah korban. Aksi ini membuat heboh warga dan pengguna jalan di sekitar lokasi hingga membuat arus lalu lintas tersendat. Warga dan pengguna jalan yang berada di lokasi melerai aksi pelaku terhadap korban. Roni, salah seorang warga mengatakan, korban diduga sudah diikuti sejak dari kawasan Cisalak dan akibat kejadian tersebut mobil korban mengalami kerusakan di bagian bemper depan. Sementara korban yang membawa anak dan istrinya yang sedang hamil mengalami luka memar dan masih dalam kondisi trauma. Jadi kronologinya itu dia diikutin dari arah Cisalak. Nah, kan kadang jalan Juanda kemarin macet tuh. Nah, kolektornya itu nyerempetin motornya ke mobil itu. Nah, alih-alih seakan-akan kayaknya kolektor itu sengaja. Nah, langsung kolektor itu main fisik, dia tendang mobil, nonjok yang punya mobil, dan sengganya dirampas, kuncinya diambil. Kurang lebih ada 11 orang. Pakai motor? Motor semua. Goncengan. Ada yang sendiri, ada yang goncengan. Tindakan saya itu dia nendang mobil sama mukul yang punya mobil. Ya, anak-anak sini semua yang nolongin. Mobilnya dibawa ke Polres. Kerusakan di bemper depan. Itu akibat serempetan aduan motor. Dalam mobil ada berapa orang? Ada 3 orang, istrinya, anaknya, sama suaminya. Warga meminta aparat bertindak tegas terhadap aksi perampasan kendaraan di jalan yang dinilai semakin meresahkan dan membahayakan keselamatan warga. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 3 tersangka dari 9 remaja yang diduga melakukan penyerangan menggunakan busur panah terhadap seorang remaja di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibat perbuatan tersangka, korban mengalami luka parah di bagian dada. Tim Sus gabungan dari Satreskrim Polres Goa mengamankan 9 remaja terduga pelaku penyerangan terhadap remaja dengan busur panah di Desa Tingkimai, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 3 dari 9 pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Petugas menyita barang bukti 4 buah anak busur, 2 ketapel pelontar busur, serta besi yang digunakan para pelaku saat melakukan penyerangan terhadap warga. Akibat penyerangan itu, seorang remaja berinisial HA 15 tahun mengalami luka parah di dada lantaran terkena busur panah para pelaku. Tim Sus gabungan Polres Goa berhasil mengamankan 9 orang terduga pelaku aksi busur panah atau kejahatan jalanan, yang mana aksi tersebut mengakibatkan 1 orang korban terluka di bagian dada. Dapat kami sampaikan, korban ini adalah merupakan anak di bawah umur. Dari 9 orang yang kami amankan, yang mana dapat kami sampaikan juga 9 orang yang kami amankan ini statusnya merupakan keseluruhan adalah anak di bawah umur. 3 orang kita tetapkan sebagai tersangka. Kami sudah faktakan, jadi kami ulangi, dari 9 orang, 3 orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Dan dapat kami sampaikan, dari 3 orang yang sudah kami tetapkan menjadi tersangka,
masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda-beda, di mana satu tersangka kapasitasnya adalah yang bersangkutan menarik ketapel dan menembakkan busur atau anak panah kepada korban. Kemudian yang kedua orang tersangka lainnya, kapasitasnya adalah yang menyimpan atau menguasai daripada busur panah maupun ketapel. Kini, ke-9 pelaku yang masih di bawah umur masih menjalani pemeriksaan dan mereka terancam pidana penjara di atas 3 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Banjir bandang menerjang Kabupaten Seram bagian timur Maluku pasca hujan deras melanda. Sejumlah warga panik menyelamatkan diri karena air hujan yang deras membawa lumpur ke dalam rumah mereka. Bencana banjir bandang menerjang Desa Eva, Kecamatan Kesui Watu Bela, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Banjir datang tiba-tiba dan membawa arus deras material lumpur ke jalan dan rumah warga. Sejumlah warga panik dan berusaha menghindari terjangan banjir karena takut tertutup material maupun terbawa arus. Peristiwa terjadi Jumat 12 Desember 2025 sore saat wilayah ini dilanda hujan deras sejak pagi hari. Hingga Minggu 14 Desember 2025 siang, warga Desa Eva masih berjibaku membersihkan material lumpur di dalam rumah maupun permukiman. Warga juga membangun tanggul darurat di pinggiran sungai serta membersihkan material lumpur yang menutup selokan. Antisipasi banjir susulan, warga kini membutuhkan langkah tanggul darurat dari Pemda setempat, termasuk membutuhkan peralatan membersihkan lumpur. Pemerintah SBT dan DPR SBT tolong lihat masyarakat Eva dengan kondisi yang ada, bahwa kami butuh semen, pasir, skop yang terkait dengan ini tuh yang kita butuhkan. Yang untuk drainase ini tuh diperbesarkan. Lalu yang ada ini sekitar 150 meter panjangnya. Jadi tolong harap Bapak DPR di Kabupaten Seram bagian timur itu jangan cuma duduk di sana, lalu tolong datang ke Kabupaten Seram bagian timur. Saya akui Bapak Bupati Seram bagian timur mempunyai gerakan cepat, karena Eva hanya dari hari Jumat ada musibah, hari Sabtu sudah bantuannya. Terima kasih kepada Bapak Bupati Seram bagian timur. Terima kasih. Warga juga kini membutuhkan bantuan logistik maupun obat-obatan lantaran banyak warga kini belum bisa beraktivitas dengan lancar. Ratusan kepala keluarga masih memilih bertahan di rumah masing-masing takut terjadi banjir bandang susulan sambil membersihkan material lumpur. Dari Seram Timur Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Menteri PU tinjau pembangunan kolam retensi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan. Menteri Pekerjaan Umum atau PU, Dodi Hanggodo meninjau langsung pembangunan kolam retensi di Solo, khususnya di kawasan Simpang Joglo, untuk mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi. Proyek pembangunan kolam retensi di kawasan Simpang Joglo ini ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut kolam retensi dibangun untuk mengatasi banjir dan underpass Joglo. Proyek pembangunan kolam retensi di kawasan Simpang Joglo, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.
Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Kodam 4 di Ponorogo yang telah meminjamkan lahannya guna pembangunan kolam retensi. Kolam retensi ini mampu menampung 3.750 kubik air. Menurutnya pembangunan sudah mencapai 97%, oleh karena itu pihaknya menargetkan pembangunan kolam retensi selesai akhir tahun ini. Meski demikian, ia memberikan catatan supaya air yang masih menggendang di kolam retensi untuk diperhatikan supaya tidak menimbulkan bau dan sarang nyamuk. Di kota Surakarta Ya, sebenarnya kan ini untuk membackup supaya Joglo ini underpass ini nggak banjir lagi. Dulu kan banjir banget. Sehingga kemudian terima kasih ke Pak Pangdam, dikasih pinjam tanahnya, kita bisa bikin kolam retensi sehingga kalau pas pun hujan ekstrim sebagian air bisa ketampung di sini dan tidak kemudian menggenangi jalan underpass itu. Sudah 96%. Mudah-mudahan sih 2025 harusnya selesai lah. Akhir tahun ini selesai ya? Insya Allah selesai. Nah yang perlu diperhatikan sekarang ini itu kan ada air di situ genang ya. Itu dipikirin untuk supaya nggak bau, supaya nggak nyamuk jadi sarang nyamuk gitu. Jadi ada divisi lain lagi, Cipta Karya bisa kerja gitu. Jadi satu selesai, kemudian lagi diselesaikan lagi urusan supaya ini jadi taman kota ini. Mas mampu menampung air berapa kubik? Berapa kubik tuh Mbak kapasitasnya? 3.750. Berarti itu nanti air masuk langsung dibuang ke aliran air sungai yang Pejabat pembuat komitmen 3 poin 5 Provinsi Jawa Tengah, Novi Krisnawati, mengatakan ada 2 pompa yang dipasang di kolam retensi. Pompa dengan kecepatan 300 liter per detik akan otomatis menyala ketika air kolam retensi sudah mencapai level tertentu. Itu mestinya ya Mas, ada levelnya, nanti ketinggian tertentu pompa akan nyala, kemudian ada 2 sebenarnya pembuangan, yang satu sampai dengan Kolonel Sugiono itu kan ada kanan kiri ya, barat timur. Nah itu nanti akan dibuang masing-masing, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Jadi air nggak ngantri terlalu lama di situ. Berapa pompa sih? 2 pompa. 2 pompa ya. 300 liter per detik. Pembangunan kolam retensi ini sekaligus mendukung fungsionalisasi underpass Joglo yang terkendali oleh banjir. Peninjauan ini juga dilakukan untuk mempercepat penanganan, termasuk normalisasi saluran dan juga koordinasi dengan Pemkab Solo terkait infrastruktur pengendali banjir. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kontingen atlet bulu tangkis Indonesia akhirnya tiba di tanah air setelah menyelesaikan pertandingan pada SEA Games Thailand 2025. Kedatangan mereka disambut hangat oleh para keluarga, pengurus Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Rombongan kontingen atlet bulu tangkis Indonesia tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat petang usai berlaga di SEA Games Thailand 2025. Dengan membawa sejumlah medali 1 emas dan 1 perak dari berbagai nomor pertandingan, para atlet terlihat senang dapat kembali ke tanah air. Kehadiran mereka disambut meriah, pengurus PBSI memberikan kalungan bunga dan sorakan penyemangat sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para atlet selama berlaga di SEA Games. Menurut atlet bulu tangkis putra peraih medali emas, Johannes Saud Marcelino mengucapkan terima kasih dengan hasil yang diraih dan kerjasama tim saat bertanding telah kompak. Sebelumnya selama sudah meraihkan prestasi untuk Indonesia juga mungkin bisa dijelaskan pada saat di sana seperti apa sih persaingannya juga untuk tim berdiri. Ya, dari saya sendiri, kalau saya mengucapkan puji Tuhan, terima kasih atas hasil yang sudah diberi dan seluruh tim yang bekerja sama sangat baik. Dan jujur di sana kita semua kompak untuk menghadapi tim di final dan Sementara atlet bulu tangkis putri peraih medali perak, Gregoria Bariska Tanjung mengatakan bahwa hasil yang diraih oleh tim putri akan dipersembahkan untuk keluarganya. Hasil yang diraih pada SEA Games dapat menjadi persiapan untuk ajang-ajang berikutnya seperti Olimpiade dan internasional lainnya. Mungkin kita mengucapkan dulu hasil yang didapat dari tim putri. Saya pribadi sangat bangga juga dengan seluruh penampilan tim saya. Walaupun di 2 match terakhir melawan Malaysia dan Thailand saya nggak bisa ambil poin juga untuk tim, cuma saya percaya sekali ada peningkatan di performa tim putri ya, karena kemarin tim yang ada di SEA Games ini kebanyakan yang diberangkatkan adalah anak-anak muda, dan mungkin ini persiapan yang bagus juga untuk mereka karena di tahun depan kan ada BIA, terus ada Uber Cup dan juga ada Asian Games. Jadi ya saya berharap semoga semua pemain yang tadi di SEA Games kemarin bisa menjaga performanya supaya bisa
lebih baik lagi sih di pertandingan berikutnya. Tapi kamu secara pribadi inginnya memang dari awal ada nggak sih menargetkan medali emas untuk di putri? Kalau untuk target sendiri sejauh yang udah kemarin kita sempat menang di Uber Cup lawan Thailand di tahun lalu ya. Cuma ya beregu tuh kadang emang suka unik, apapun juga bisa terjadi. Cuma ya hasil ini bukan kayak hasil yang kita dapetin tanpa perjuangan juga. Jadi pastinya kita bisa sampai final itu perjuangan yang baik juga dari tim. Jadi ya perlu disyukur. Pelatih bulu tangkis Indonesia Eng Hian mengucapkan alhamdulillah bulu tangkis putra dan putri Indonesia dapat meraih emas dan perak pada SEA Games Thailand 2025. Indonesia di dunia bulu tangkis adalah negara yang besar. Dari hasil yang diraih tersebut adalah merupakan perjuangan yang luar biasa. Ya, kalau untuk hasil tentunya pertama-tama saya panjatkan syukur alhamdulillah ya. Hasil di beregu SEA Games ini kita mendapatkan 1 medali emas dari tim putra dan 1 medali perak dari tim putri. Ya tentunya kalau secara keinginan tentunya kita pengen 2 medali emas. Tapi ya ini kan memang seharusnya di beregu itu diprediksikan dan tim putri memang diprediksi saya ajukan ke tim review Kemenpora itu medali perak sesuai dengan sesuai ranking dari tim kita. Dan untuk tim putra itu boleh dibilang ya masih 50-50, tapi saya menyampaikan ke tim review itu kita masih mempunyai peluang. Paling tidak peluangnya memang lebih baik sedikit dibanding tim putri. Tapi ya sekali lagi alhamdulillah ya di tim putra dapat menunjukkan konsistensi dan pride dan kelasnya, bahwa tetap di Indonesia itu di bulu tangkis adalah negara yang besar, negara yang kuat di bulu tangkis ini, dan atlet-atlet juga menunjukkan perjuangan itu sangat luar biasa. Para atlet bulu tangkis Indonesia ke depan diharapkan tidak menyerah sebelum bertanding dan tidak gentar sebelum bertanding. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. 2 hari pasca pembakaran warung dan tenda kuliner di Kalibata, para pedagang masih trauma sehingga belum dapat melanjutkan usahanya kembali. Meski demikian, para pedagang mengaku telah menerima bantuan operasional dari Polda Metro Jaya sebagai modal usaha mereka untuk berjualan kembali. Pasca peristiwa pembakaran puluhan lapak tenda dan warung makan oleh sekelompok orang di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pengamanan dari kepolisian dari Satuan Brimob Polda Metro Jaya kini masih diperketat. Puluhan personil tetap bersiaga meski kondisinya kini sudah kondusif. Para pedagang juga terlihat tetap ikut menjaga warung usahanya. Para pelaku usaha yang total berjumlah 64 pedagang ini mengaku masih mengurungkan niatnya untuk kembali berjualan. Selain masih ada rasa trauma, mereka mengeluhkan kini sudah kehabisan modal. Namun demikian, para pedagang mengaku kini sedikit terbantu atas adanya bantuan operasional dari Polda Metro Jaya guna melanjutkan usahanya kembali. Terima kasih sekali kepada Polda Metro dalam hal ini Pak Wakapolda tadi mewakili Pak Kapolda mengundang kami. Pertama menyampaikan cukup prihatin, permohonan maaf atas kejadian ini. Kedua akan membackup kami pengamanannya saat kami bisa aktivitas berjualan kembali. Ketika alhamdulillah beliau menyampaikan bantuan, seberapapun bantuan kami terima itu wujud rasa simpati beliau kepada kami. Alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan pengertian beliau kepada kami. Kami akan bagikan adil sesuai dengan porsinya masing-masing. Rencananya para pedagang akan melakukan kerja bakti bersama pada Minggu pagi sebelum nantinya mereka berdagang kembali. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Akibat adanya kasus penipuan wedding by Ayu Puspita, Asosiasi Wedding Organizer se-Jabodetabek tegaskan bahwa Ayu Puspita bukan kategori wedding organizer seperti dalam pemberitaan, melainkan mendompleng nama WO. Selain itu, Asosiasi WO juga mengaku alami penurunan kepercayaan dari masyarakat dari kasus tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Bunga Firdaus, Ketua DPW Hasanah Jabodetabek, di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat siang. Bunga jelaskan bahwa Wedding by Ayu Puspita bukanlah kategori penyedia jasa wedding organizer, melainkan hanya menyediakan paket pernikahan. Dengan adanya kasus penipuan yang hingga miliaran rupiah yang memakan korban puluhan calon pengantin ini, membuat Asosiasi WO Jabodetabek mendapatkan dampak negatif. Bahkan saat ini para WO mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat dari kasus tersebut. Dan trust itulah yang kemudian belakang ini menjadi tercoreng akibat ada pihak tertentu yang mengatasnamakan wedding organizer tetapi tidak melaksanakan sistemnya, tidak memberikan tim yang profesional yang tadi saya sebutkan. Jadi saat ini kalau kerugian secara material karena memang Ayu Puspita bukan merupakan anggota dari asosiasi resmi wedding organizer yaitu Hasanah Indonesia, tentu kami tidak masuk ke dalam sub dari package yang ditawarkan. Tetapi justru yang mengkhawatirkan jika nama tersebut atau profesi tersebut dicatut oleh penyedia wedding package yang kemudian justru tidak memberikan layanan sebagaimana mestinya, ini yang menjadi korban adalah calon pengantin. Jadi kami sangat terketuk sekali untuk memberikan lebih banyak lagi edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak tertentu yang memang menggunakan wedding organizer sebagai tambahan atau mungkin pemanis di dalam wedding package yang ditawarkan. Artinya Mbak, di dalam keanggotaan member asosiasi ini ya, apakah ada laporan pasca kasus ini? Misalkan kayak tadi klien tidak percaya, ini benar nggak ya ini gitu-gitu Mbak? Oh, oke. Jadi sekali lagi memang tidak ada kerugian secara material, tetapi tentu teman-teman ini menghadapi calon pengantin yang semakin tipis trust isunya. Perlu diketahui memang industri pernikahan kita saat ini sedang mengalami fase mencoba bangkit setelah kemarin beberapa tahun kita sangat-sangat tiarap setelah pandemi. Dan artinya ini kita lagi menata kembali industri kita. Dan kemudian di antara semangat menata kembali itu ternyata hal yang paling penting yang ada di industri kita yaitu rasa kepercayaan itu sangat tercoreng, itu menimbulkan banyak pertanyaan. Seperti itu sih dampaknya untuk kami. Nantinya apakah nantinya kan orang tuh jadi kayak ragu gitu Mbak, kan memang kepercayaan jadi menurun gara-gara ada WHO itu, dampaknya apakah saat ini jadi sepi atau apa gitu sih Mbak, lebih ke situ. Oh ya, jadi begini Mas, yang terkena adalah nama profesi wedding organizer, tetapi brand yang khususnya teman-teman di Hasanah Indonesia maupun Hasanah Jabodetabek, kami memiliki market yang memang cukup aware dengan apa itu wedding organizer. Tapi kenapa hari ini kita speak up? Kami tidak mengamankan ladang kami pada dasarnya, tetapi kami justru sangat prihatin terhadap seluruh calon pengantin yang ada di luar sana yang masih memiliki potensi terkena lagi oknum-oknum seperti ini. Jadi kami terketuk untuk memberikan edukasi, menjelaskan kembali apa itu wedding organizer. Jadi supaya tidak terjadi kembali, calon pengantin harap melihat komponen dari wedding package tersebut dan bisa mengecek apakah wedding organizer yang tadi dicantumkan memang bisa tervalidasi oleh para partner vendor yang terkumpul di dalam wedding package. Karena ini penting supaya jangan sekedar ditempelkan ini udah include WO tapi ternyata pencantuman WO itu hanya untuk membuat para calon pengantin tergiur untuk memberikan DP. Begitu kira-kira. Harapannya dengan adanya kasus tersebut, kedepannya tidak ada lagi pencatutan nama wedding organizer yang membuat dampak negatif kepada para penyedia jasa WO. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pantai ikonik Bondi Beach di Sydney, Australia pada Minggu 14 Desember 2025 petang waktu setempat terjadi penembakan massal.
saat ribuan orang berkumpul dalam perayaan komunitas Yahudi. Pihak kepolisian Australia dalam konferensi pers pada Senin 15 Desember 2025 mengungkapkan bahwa dua pria yang melakukan penembakan saat perayaan Yahudi di pantai Bondi, Sydney adalah ayah dan anak. Suara tembakan mendadak terdengar di sepanjang Campbell Parade sekitar pukul 18:45 waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan kepanikan massal saat pengunjung berlari menjauhi lokasi penembakan. Kepolisian New South Wales menyatakan 16 korban tewas di tempat serta satu orang terduga pelaku ditembak mati oleh petugas. Seorang pelaku lainnya dilaporkan dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut Kepolisian Negara bagian New South Wales, salah satu korban tewas dipastikan merupakan anak-anak dengan rentang usia pada korban antara 10 hingga 87 tahun. Polisi juga mengonfirmasi bahwa 40 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Lebih dari 25 unit darurat diterjunkan untuk menetralkan situasi. Polisi menyatakan ancaman langsung telah dikendalikan dan 2 orang saat ini dalam penahanan. Pihak kepolisian Australia dalam konferensi pers pada Senin 15 Desember 2025 mengungkapkan bahwa dua pria yang melakukan penembakan saat perayaan Yahudi di pantai Bondi, Sydney adalah ayah dan anak. Sang ayah pria berusia 50 tahun tewas di lokasi kejadian, sementara itu putranya yang berusia 24 tahun berada dalam kondisi kritis di rumah sakit. Polisi mengidentifikasi pelaku muda sebagai Navid Akram dan ayahnya sebagai Sajid Akram. Keduanya diketahui berdomisili di kawasan Bondi Rig, pinggiran Sydney, yang kemudian digerebek aparat dari lokasi tersebut. Polisi menyita 6 senjata api ilegal milik Sajid Akram. Petugas juga menemukan benda mencurigakan di sekitar lokasi kejadian. Tim khusus masih menyelidiki laporan adanya dugaan bahan peledak rakitan. Serangan terjadi saat perayaan malam pertama Hanukkah oleh komunitas Yahudi. Para pemimpin komunitas menilai waktu dan lokasi serangan dipilih secara sengaja dan bersifat terarah. 2 anggota polisi yang merespon kejadian turut menjadi korban luka, sementara seorang pejabat media senior dari Executive Council of Australian Jewry juga dilaporkan terluka. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut peristiwa ini sebagai kejadian yang mengguncang dan menyedihkan. Sementara Presiden Israel Isaac Herzog juga mengecam serangan ini dan menyebutnya sebagai aksi teror kejam. Australia dikenal memiliki aturan sengaja api yang sangat ketat dan jarang mengalami penembakan massal. Hingga saat ini motif dan rencana dibalik serangan masih dalam penyelidikan intensif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di tengah perang yang berlangsung lebih dari 2 tahun, seorang seniman lukis di Gaza memilih bertahan lewat karya dan pendidikan. Maisa A. Yosef terus melukis dan juga mengajar anak-anak setempat, menjadikan seni sebagai bentuk perlawanan sekaligus ruang penyembuhan. Inilah rekaman video memperlihatkan Maisa Yosef melukis di tengah keterbatasan. Sementara sejumlah anak-anak terlihat memamerkan hasil karya mereka dengan wajah bangga. Lukisan-lukisan itu menggambarkan kehancuran rumah, pengungsian hingga kehidupan sehari-hari di tengah perang di Gaza. Yosef juga menyebut seni kini bukan lagi sebuah kemewahan, namun kebutuhan penting yang setara dengan makanan dan obat-obatan. Menurutnya, seni menjadi cara untuk menyampaikan cerita secara utuh serta mendokumentasikan pengalaman pahit yang telah dilalui selama 2 tahun terakhir. Workshop seni yang juga dikelola Yosef menjadi ruang bercerita dan juga penyembuhan. Dalam kegiatan bertajuk Pieces of Our House, anak-anak menggunakan benda-benda sisa reruntuhan rumah untuk diubah menjadi karya lukisan. Yosef juga menyatakan seni juga berperan sebagai terapi bagi anak-anak yang mengalami trauma berat akibat perang. Melalui melukis, mereka diajak melepaskan beban emosional dan memulihkan kondisi psikologis. Anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak dalam konflik Gaza. PBB melaporkan 9 dari 10 anak di Gaza menunjukkan tanda perilaku agresif akibat runtuhnya rasa aman dan juga layanan dasar selama konflik berlarut. Sementara itu, kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah berlaku sejak 10 November 2025. Kesepakatan ini mengatur penghentian perang, pembebasan seluruh sandera, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, CEO Danantara Roslan Roslani dan CEO Danantara Pandu Syahrir disambut hangat oleh Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab, Judah Nugraha. Selain itu, ketiganya juga berdialog dengan Chairman Damek Group, Hussein Sajwani.
Melalui akun pribadi milik CEO Danantara, Ruslan Ruslani disambut hangat di Dubai oleh Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab, Judah Nugraha. Didampingi CEO Danantara Pandu Syahrir, ketiganya turut berdialog dengan sejumlah pemimpin bisnis, salah satunya Chairman Dama Group, perusahaan properti terkemuka di Timur Tengah, Hussein Jahwadi, mengenai peluang kolaborasi kawasan real estate, pariwisata dan hospitality, serta infrastruktur digital dan data center. Pertemuan ini menegaskan kerjasama yang telah terjalin sekaligus membuka peluang untuk memperluas kemitraan strategis di sektor-sektor prioritas Indonesia, seperti yang telah terjalin pada bulan Februari 2025 lalu, mengenai investasi yang siap digelontorkan oleh Uni Emirat Arab senilai 10 miliar USD. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pusat kota Moskow berubah menjadi destinasi musim dingin yang memukau, menarik perhatian warga maupun turis. Dekorasi Natal dan Tahun Baru memenuhi jalanan, menciptakan suasana meriah saat warga menikmati hangatnya perayaan musim dingin. Pusat kota Moskow menjelma menjadi Winter Wonderland dengan tampilan pesta akhir tahun yang memikat, menarik perhatian warga maupun turis yang melintas. Rekaman pada Senin dan Selasa 8 dan 9 Desember 2025 menunjukkan jalanan ibu kota Rusia yang dipenuhi dekorasi berkilau dan pohon-pohon Natal menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Warga terlihat menikmati pusat kota, berjalan-jalan dan mengabadikan momen dengan foto. Seorang warga bernama Yelena mengatakan bahwa Moskow selalu indah namun menjadi fantastik dan magis saat menjelang Tahun Baru. Yelena menambahkan ia selalu berkeliling Moskow setiap akhir tahun dan menemukan banyak hal baru setiap tahun. Administrasi kota menyampaikan bahwa persiapan perayaan dimulai pada 7 November dengan banyak lampu dan dekorasi merupakan penggunaan ulang dari tahun-tahun sebelumnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, badai Biron memicu hujan lebat di Krepus membuat Departemen Meteorologi Yunani mengeluarkan peringatan cuaca kuning pada Rabu 10 Desember 2025. Sejumlah wilayah termasuk Nikosia dan daerah utara mengalami banjir parah, jalan-jalan tertutup dan kendaraan terendam. Departemen Meteorologi Yunani mengeluarkan peringatan cuaca kuning untuk Chevros pada Rabu 10 Desember 2025 ketika badai Byron menerjang pulau tujuan wisata tersebut dengan hujan lebat. Sejumlah jalan tergenang dan rute utama ditutup di beberapa distrik termasuk ibu kota dan wilayah utara. Gonyeli dan sebagian Nikosia menjadi daerah yang paling terdampak. Rekaman pada 9 dan 10 Desember 2025 menunjukkan air yang terus meninggi, sungai meluap, serta kendaraan yang terendam di tengah jalan. Wali Kota Nikosia Mehmet Harmansyah mengimbau warga untuk tetap di dalam rumah setelah salah satu jalan utama yang menghubungkan rumah sakit umum ibu kota dan sebuah sekolah ditutup akibat kenaikan muka air. Kyrenia, Agerta, Dikomo, dan Gioneli juga menjadi wilayah yang terdampak banjir bandang. Tingginya intensitas hujan membuat air dalam jumlah besar mengalir dari pegunungan, membuat bendungan mencapai kapasitas penuh. Begitu pula sejumlah jalan di pegunungan Trodos terdampak longsor batu dan pergeseran tanah. Polisi dan layanan darurat mengimbau pengendara untuk sangat berhati-hati, terutama di wilayah ketinggian. Badan Meteorologi setempat menyampaikan bahwa Cyprus telah menerima 43% curah hujan tahunannya dalam beberapa hari terakhir. Mereka menyebut badai ini sebagai hujan Desember terberat kedua dalam lebih dari seabad. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedikitnya 22 orang dilaporkan tewas dalam insiden runtuhnya 2 bangunan di kawasan Al-Mustaqbal, Fes, Maroko. Belasan orang lainnya terluka, sementara warga menyoroti dugaan pelanggaran konstruksi yang disebut menjadi pemicu tragedi ini. Sedikitnya 22 orang tewas dan 16 lainnya terluka pada Rabu 10 Desember 2025 setelah 2 bangunan perumahan yang bersebelahan roboh di kawasan Al-Mustaqbal Fes. Rekaman menunjukkan alat berat membersihkan puing sementara warga mencoba mencari barang milik mereka di tengah reruntuhan. Petugas proteksi sipil turut berada di lokasi untuk mengamankan area. Seorang warga mengatakan saat rumah itu roboh, temannya menghubungi dan mengabarkan bahwa rumah tersebut seakan tenggelam ke dalam tanah. Warga itu juga menyampaikan bahwa rumahnya ikut rusak, namun keluarganya selamat karena sedang berlibur. Warga menyampaikan kekhawatiran terkait pengabaian struktural dan juga pelanggaran konstruksi. Mereka menyebut lantai pertama dan kedua dibangun dengan izin, namun lantai tambahan, yaitu lantai ketiga hingga kelima didirikan tanpa pengawasan insinyur.
Hingga saat ini otoritas belum menanggapi langsung klaim tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Umum Maroko mengumumkan telah meminta polisi yudisial membuka penyidikan untuk mengetahui penyebab runtuhan dan juga memeriksa tanggung jawab administratif. Otoritas Fes menginformasi jumlah korban jiwa dan mengatakan bahwa proses pengamanan area serta evakuasi warga di sekitar lokasi masih berlangsung sebagai langkah pencegahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada ruang redaksi edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo TV untuk mengupdate informasi terkini dan teraktual lainnya. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.